warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama kakak Salahuddin Asidiki, bisa dipanggil Diki. Nah, di sini kakak mau cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pengen tahu kan? Nah, pertama, pada suatu hari ada sebuah kota yang bernama kota Babilonia. Nah, di sana ada seorang raja yang sombong, jahat. Nah, raja tersebut bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini mengakui dirinya sebagai seorang Tuhan. Nah, kemudian pada suatu saat ada seorang peramal mengatakan kepada Raja Namrud bahwa nanti ada muncul seseorang yang akan melahirkan anak yang ajaib, yang sangat cerdas, yang akan menggantikan kedudukan Raja Namrud. Nah, setelah mendengar kisah itu, Raja Namrud malah marah. Kemudian Raja Namrud mengatakan seperti ini, kalau begitu nanti semua yang akan melahirkan, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, kemudian setelah ada kabar tersebut, ada seorang pembuat berhala yang terkenal bernama Azar. Nah, Azar ini adalah bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk memindahkan Nabi Ibrahim dan mengasingkannya ke dalam gua. Nah, beberapa lama ketika di gua, ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu berhala? Apakah Tuhan itu malah Raja Namrud? Nah, kemudian pada suatu malam tiba-tiba Nabi Ibrahim melihat ke langit. Tiba-tiba ada bintang. Oh, apakah itu Tuhan? Kemudian bintang itu tiba-tiba malah hilang. Oh, bukan, masuk Tuhan hilang terus muncul. Nah, terus kemudian bulan muncul. Oh, apakah itu Tuhan? Nah, tiba-tiba bulan itu malah menghilang lagi. Nah, kemudian di hari esoknya tiba-tiba ada matahari muncul. Itu pasti Tuhan. Habis itu kemudian tiba-tiba mataharinya malah menghilang. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim pun sadar bahwa ternyata bintang, bulan, dan matahari itu ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat Nabi sudah beranjak dewasa, Nabi pun ingin berdakwah ke kota Babilonia. Nah, pada saat di sana Nabi Ibrahim sudah berdakwah kepada seluruh masyarakat, malah ditolak. Nah, kemudian pada suatu hari, pada saat Raja Namrud sedang pergi keluar kota, tiba-tiba Nabi Ibrahim memiliki kesempatan mau menghancurkan berhala. Aku punya kesempatan, aku ingin menghancurkan berhala itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun sampai di singgasananya Raja Namrud, dan kemudian beliau mulai menghancurkan. Nabi Ibrahim pun menghancurkan semuanya kecuali satu, yaitu berhala yang besar. Nah, kemudian pada berhala besar itu Nabi Ibrahim menaruh bapaknya di situ, di berhala besar. Nah, kemudian keesokan harinya ketika Raja Namrud sudah sampai ke kota Babilonia, tiba-tiba mendapatkan berhala itu sudah hancur semua. Kemudian Raja Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan berhalaku? Terus tiba-tiba para masyarakat pun tiba-tiba menunjuk kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun dipanggil menuju Raja Namrud.
Kemudian dia bertanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhalaku? Terus Nabi Ibrahim pun menjawab, enggak, aku enggak menghancurkan kok. Terus si Raja Namrud ya percaya, bohong kan kamu yang di sini, kan kamu kan enggak ikut pergi. Terus Nabi Ibrahim berkata, iya, aku emang di sini, tapi aku enggak ngancurin, mungkin itu berhala yang gede itu. Terus Raja Namrud tidak percaya, malah, gila kamu ya, masa berhala kayak begitu bisa ngancurin, padahal kan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim balik bertanya, terus kenapa engkau malah menyembah berhala yang bahkan tidak bisa jalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong orang lain, apalagi dirinya sendiri. Nah, setelah Nabi Ibrahim ngomong kayak gitu, ngomong seperti itu, Raja Namrud malah marah. Loh, kamu bantah aku ya? Kemudian Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim dihukum, yaitu dibakar secara hidup-hidup. Pada saat itu Nabi Ibrahim dalam keadaan terikat, dilemparkannya ke api yang membara besar banget. Nah, kemudian para kaum Babilonia sangat senang sekali karena Nabi Ibrahim dibakar. Nah, kemudian setelah itu pada saat apinya masih berkobar, Nabi Ibrahim tiba-tiba jalan keluar dari api. Langsung, kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Kenapa itu? Kenapa? Semuanya pada kaget. Nah, itulah kekuasaan Allah. Nah, setelah kejadian itu, malah kaum Babilonia tetap tidak mau mendengar ajaran Nabi Ibrahim. Ada tapi sedikit, hanya sedikit saja yang menjadi kaum Nabi Ibrahim. Nah, kemudian pada suatu hari tiba-tiba ada wabah, yaitu nyamuk datang ke kaum Babilonia. Nah, waktu itu Raja Namrud ada di singgasananya. Nah, kemudian Raja Namrud kaget, apa ini? Kenapa ada banyak nyamuk? Kenapa ada banyak nyamuk ini? Tiba-tiba ada seekor nyamuk tiba-tiba masuk dari hidung ke dalam otaknya Raja Namrud. Raja Namrudnya kesakitan. Nah, setelah itu tiba-tiba Raja Namrudnya meninggal. Nah, setelah kejadian itu banyak kaum Babilonia yang sangat ketakutan dan kemudian masuk ke dalam ajaran Nabi Ibrahim. Itulah matinya Raja Namrud secara sangat mengenaskan. Nah, begitulah, jadi makanya jangan ditiru ya. Raja Namrud itu sudah sombong, terus nggak mau mendengarkan Nabi Ibrahim, malah sombong, jahat, jadinya malah mati mengenaskan. Nah, jadi sekian dari kakak atas cerita kisah Nabi Ibrahim ini. Kakak benar-benar mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.